Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yunus Afandi. Saya dari Prodi Informatika dengan NPM 25161562063. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS yang berjudul Analisis Korelasi Person Product Moment Hubungan Lama Penggunaan Handphone Terhadap Tingkat Kecanduan Gadget pada Remaja. Dengan dosen pengampu Dr. Mailita Hashim, MSI. Oke, yang pertama ada latar belakang. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital di era modern telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, mencari informasi, dan berinteraksi sosial. Kehadiran media sosial, internet, dan berbagai platform Iya, digital bro. memberikan Aku banyak udah- kemudahan dalam kehidupan aku sehari-hari. aku lagi Namun, penggunaan teknologi digital yang semakin intens Stop. juga mempengaruhi perilaku psikososial masyarakat, seperti pola komunikasi, hubungan sosial, kesehatan, mental, serta cara individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak positif dan teknologi fenomena digital agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan seimbang. Selanjutnya ada dampak penggunaan berlebih. Penggunaan handphone yang berlebihan sering disebut sebagai smartphone addiction atau nomophobia, memiliki dampak yang sangat luas dan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada tingkat stres dan kecemasan meningkat. Kedua, risiko depresi. Ketiga, penurunan kemampuan komunikasi tatap muka. Anjir, kamu Keempat, gangguan tidur atau insomnia. bertanya siapa ya? Kelima, kurang aktivitas fisik. Keenam, isolasi sosial. Jarang bergaul, lebih suka dengan dunia maya daripada dunia nyata. Selanjutnya, pengumpulan data. Di sini saya mengumpulkan data menggunakan metode kuesioner, yaitu melalui Google Form. Selanjutnya, data dari data yang sudah saya ambil dari kuesioner atau Google Form tadi, saya rangkum di data ini yang isinya ada nama, kemudian durasi penggunaan handphone, kemudian ada tingkat kecanduan gadget. Selanjutnya, analisis statistika deskriptif. Di sini kita bisa lihat bahwa ada min untuk durasi lama itu 5,97, sedangkan kecanduan 16,53. Untuk median ada 5,00, sedangkan kecanduan ada 16,50. Untuk standar deviasi ada 3,864, untuk kecanduan ada 2,813. Untuk varians ada 14.930, untuk kecanduan ada 7.913. Untuk rank durasi lama yaitu 18, sedangkan kecanduan ada 13. Selanjutnya ada minimum untuk durasi lama sebanyak 2, kemudian ada kecanduan sebanyak 11. Terus yang terakhir ada maksimum. Untuk durasi lama sebanyak 20 dan kecanduan ada 24. Selanjutnya uji normalitas. Uji normalitas diuji sebelum kita memasuki uji statistika inferensial. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa variabel durasi lama memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,05. Ini untuk durasi lama itu ada 0,35. 0,035. Jadi 0,035 itu kurang dari
0,05 sehingga dinyatakan tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk variabel kecanduan memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05. Terletak pada ini, jadi 0,176 lebih dari 0,05 sehingga dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, analisis statistika inferensial. Yang pertama ada hipotesis H0. Artinya tidak ada korelasi antara durasi lama penggunaan handphone terhadap tingkat kecanduan gadget pada remaja. Kemudian ada H1, ada korelasi antara durasi lama penggunaan handphone terhadap tingkat kecanduan gadget pada remaja. Yang kedua, terap signifikasi eh, ini menggunakan 5% atau 0,05. Selanjutnya, tiga, statistik uji. Ini merupakan rumus dari korelasi person product moment. Selanjutnya, nah, memasuki proses perhitungan. Di sini artinya sigma X atau jumlah data X sebanyak 179, sigma Y sebanyak 496, sigma X Y sebanyak 3071, sigma X eh, pangkat 2 sebanyak 1502, sigma Y pangkat 2 sebanyak 8430. Dan kita di sini tinggal memasukkan rumus-rumusnya dan angka-angkanya tadi. Misal lagi ada N itu adalah banyaknya data sebanyak 30, XY kita masukkan 303071 sebenarnya sigma X dan sigma Y kita masukkan di sini. Kemudian ada ini N banyaknya data sigma X 2 akar 2 sebanyak 1501 dan seterusnya. Selanjutnya, oh, nah, untuk hasil akhirnya sudah ketemu 0,3538. Kemudian kita bulatkan tiga, tiga angka setelah koma sehingga hasilnya menjadi 0,354. Selanjutnya ada daerah kritik. Untuk hasil akhir dari R X Y sama dengan 0,354. Nah, untuk R A ini adalah taraf signifikasinya tadi, yaitu sebesar 0,05 atau 5% tadi. Kemudian ada N kurang 2, N adalah banyak data sebanyak 30, kemudian dikurangi 2, sama dengan R 0,05. Dan 28 ini 28 ini hasil dari 30,2. Kemudian kita cari R tabelnya sehingga ditemukan 0,361. Jadi keputusannya dikarenakan nilai hitung 0,354 lebih kecil dari nilai tabel atau 0,361, maka keputusan yang diambil adalah terima H0 atau tolak H1. Jadi kesimpulannya sesuai dengan hasil keputusan yang yaitu terima H0, maka tidak ada korelasi hubungan antara durasi penggunaan handphone terhadap tingkat kecanduan pada eh, gadget pada remaja. Selanjutnya adalah hasil SPSS. Kita bandingkan apakah hasil SPSS itu tadi sama dengan perhitungan manual. Nah, di sini ada R sama dengan 0,354. Kita bandingkan yang dengan tadi yaitu dengan hitungan manual. Jadi benar kalau manual itu 0,354 sedangkan SPSS 0,354. Jadi antara hitungan manual dan SPSS itu benar. 0,354 mempunyai artinya korelasi yang lemah. Untuk p-value sigmanya adalah
0,055, lebih dari 0,05, sehingga terima H0. Jadi artinya tidak ada korelasi hubungan antara durasi penggunaan handphone terhadap tingkat kecanduan gadget pada remaja. Jadi hasil dari perhitungan manual dan hasil SPSS untuk hasilnya sama. Nah, terima kasih. Mungkin dari audiens ada yang ditanyakan. Eh, izin bertanya, Oh iya siap, silakan Mas Theo. apakah lama waktu menggunakan headphone berpengaruh nyata terhadap tingkat kecanduan gadget pada remaja jika nilai signifikasinya P sebesar 0,055? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Mas Theo. Saya jawab langsung. Jawabannya adalah tidak berpengaruh nyata karena nilai 0,055 lebih besar dari 0,05 yang berarti hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan. Sudah Mas Theo, apakah ada yang Baik, Mas. ditanyakan lagi? Oh, Saya terima ada kasih, Mas. ada pertanyaan. Iya, siap Mas Yosi, silakan. Eh, Berapakah nilai koefisien korelasi yang sangat kuat? Oke, untuk nilai koefisien korelasi yang sangat kuat adalah berkisar dari 0,90 sampai 1,00. Itu dikatakan nilai yang sangat tinggi atau sangat kuat. Sedangkan untuk nilai yang sangat rendah yaitu 0,00 sampai 0,20. Sudah terjawab Mas Teo. Oke, sudah, terima kasih. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya Muhammad Yunus Afandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.